Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semua? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, tentu saja masyarakat bertanya-tanya soal status Pak Jokowi dan Gibran di PDIP. Yang dimana berita itu dimana-mana memberitakan tentang bagaimana keretakan hubungan Pak Jokowi Gibran dengan PDIP. Usai manuver politik atau dukungan antara Pak Jokowi dan juga Gibran yang mengarah mendukung pasangan yang adalah lawan politik dari PDIP atau Pak Ganjar Mahfud. Dan itu benar-benar membuat pertanyaan di tengah-tengah masyarakat. Apakah status dan Gibran Pak Jokowi itu masih kader PDIP sekarang? Dan kenapa di saat mereka masih kader PDIP, kenapa mereka itu bertentangan dengan visi dan misi PDIP itu sendiri? Kita akan membahas soal berita yang akan membahas hal ini. Link original video di deskripsi. Jangan lupa untuk teman-teman tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasinya supaya kalian semua tidak ketinggalan berita yang diupdate di channel ini. So, without any further ado, let's jump to the video and let's do this. Para kader PDIP meminta agar Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming meninggalkan PDIP. Tentu pemimpin itu adalah satunya kata dan perbuatan, ya. Satunya kata dan perbuatan itu harus menjadi sikap seorang pemimpin. Nah, tentu bagi kami jelas sikap PDI Perjuangan itu adalah mengusung Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Maka di luar itu ya kalau sikapnya tidak mendukung, maka ya berarti berada di luar garis kepartaian. Nah, berada di luar garis kepartaian tentu itu ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang mengatur itu. Ada dalam bentuk peringatan, ada bentuk sanksi gitu ya, dari minimum sampai yang maksimum. Apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan terkait dengan posisi Gibran yang menjadi cawapres Prabowo memang agak berbeda dengan pola umum yang selama ini mereka pakai. Biasanya PDI Perjuangan itu apa ampun kepada kader yang main dua kaki. Tapi pertanyaannya, kenapa PDI Perjuangan tidak memberikan hukuman sama sekali kepada Mas Gibran yang jelas-jelas maju bersama Prabowo Subianto berlawanan dengan keputusan partai yang mengusung Ganjar dan Mahfud MD. Nah, saya melihat itu ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah alasan elektoral. Jadi survei saya yang barusan kami rilis itu menunjukkan orang yang memilih PDI Perjuangan, alasan terbesar keduanya adalah faktor suka Presiden Jokowi. Jadi kalau misalnya Gibran dipecat, itu ada kekhawatiran PDI Perjuangan mengalami penurunan di 2024 nanti. Ya, sehubungan Presiden Joko Widodo memberikan persetujuan kepada Gibran Rakabuming yang beralih mendukung Partai Golkar dan sekaligus menunjuk Gibran Rakabuming sebagai cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto selaku capres. Ya, tindakan Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming tidak beretika karena masih terdaftar sebagai kader PDIP yang beralih mendukung Partai Golkar. Sama juga mengkhianati PDIP setelah Gibran beralih mendukung Partai Golkar dan tidak mencabut KTA-nya selaku kader PDIP, sampai membuat Megawati meminta kepada Gibran untuk mencabut keluar dari PDIP dan jangan menggunakan politik dua kaki, di mana di satu sisi masih kader PDIP dan di sisi lain menjadi kader Golkar yang sifatnya tidak baik, secara tidak langsung mengambil suara dari kader PDIP. Presiden Jokowi dan Gibran tidak mau keluar dari kader PDIP karena ada dugaan kalau nanti Gibran tidak mendampingi Prabowo sebagai capres, tidak akan dipilih oleh rakyat Indonesia. Karena masa lalu Prabowo yang tidak baik yang pernah dipecat mantan Presiden Soeharto sekitar 20 tahun yang lalu dari petinggi militer yang berpangkat Letnan Jenderal atau Bintang 3 terkait penculikan 13 aktivis 98 sampai sekarang masih belum kembali ke rumahnya. Setelah beberapa tahun kemudian, Presiden Jokowi menunjuk Prabowo Subianto sebagai Menhan dan saat itu membeli pesawat terbang bekas yang berumur 20 tahun yang syarat perbuatan korupsinya dan pembangunan proyek food estate atau lumbung pangan dengan anggaran ratusan miliar rupiah
yang gagal total juga syarat perbuatan korupsi. Sedangkan Gibran pengalaman kerjanya masih belum ada dan pengalaman kerjanya baru 2 tahun sebagai wali kota Solo. Atas perilaku masa lalu Prabowo Subianto yang tidak baik, ditambah pengalamannya Gibran, ada kemungkinan tidak dipilih rakyat, maka Presiden Jokowi dan Gibran akan kembali ke PDIP sebagai kader lagi. Sampai semua kader PDIP meminta Presiden Jokowi dan Gibran agar keluar dari PDIP karena memang ada dugaan jika Gibran akan menggunakan politik 2 kaki, di mana sebagai kader PDIP dan di sisi lain sebagai kader Golkar dengan tujuan mengambil atau mencuri suara dari PDIP selaku partai politik terbesar yang kadernya duduk di DPR ataupun banyak pendukungnya dari masyarakat bawah dibandingkan dengan partai politik lainnya. Biasanya PDIP sebagai partai terbesar di Indonesia banyak yang tidak disenangi dari partai politik kecil tersebut. Megawati Soekarno Putri bingung dalam bertindak karena di satu sisi Mega tak memecat Presiden Jokowi dan Gibran nanti seakan tetap kader PDIP, tetapi jika Megawati memecat Presiden Jokowi dan Gibran akan playing victim bahwa Megawati dituding kejam dan benci sekali kepada Presiden Jokowi dan Gibran yang dapat merusak nama baik Mega di tengah masyarakat. Bagaimanapun Megawati masih butuh mendapatkan nama baik dari masyarakat untuk selalu berjuang memenangkan Capres Ganjar bersama Mahfud MD agar bisa menjadi presiden dan wakil presiden dalam Pilpres tahun 2024 nanti yang diusung Mega selaku Ketua Umum PDIP. Setelah dipikir panjang bersama Mega dalam mengambil tindakan tegas untuk memecat Presiden Jokowi dan Gibran dari kader PDIP dengan alasan merusak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan cara mengambil suara dari kader PDIP untuk memenangkan kubu Capres Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Cawapres Gibran Rakabuming. Lebih tepat jika Presiden Jokowi dan Gibran dipecat saja karena tidak mungkin berpihak kepada PDIP. Lewat kekuasaannya akan mengambil sikap selalu bertindak yang merugikan PDIP dan sebaliknya hati Presiden Jokowi selalu berpihak mendukung pasangan Capres Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming selaku anak kandung Presiden Jokowi. Seperti kata lagu, harta yang paling berharga adalah keluarga. Ya, sudah tepat tindakan Megawati untuk memecat Presiden Jokowi dan Gibran dari PDIP. Yakinlah Megawati Soekarno Putri tanpa Presiden Jokowi dan Gibran akan menang dengan Capres Ganjar bersama Cawapres Mahfud MD akan dipilih rakyat dengan suara terbanyak dalam Pilpres 2024 nanti. Nah, Presiden Jokowi dan Gibran sudah jatuh nama baiknya di mata masyarakat yang berambisi membangun politik dinasti atau politik keluarga yang mengkhianati prinsip demokrasi di negara Indonesia yang sudah digariskan dalam falsafah Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. Ya, cerita 2 orang yang saling mencintai tapi memang terpaksa berpisah oleh keadaan. Sebenarnya mereka masih saling sayang, terbukti tidak mau memulai pertengkaran, gak mau menjadi pihak yang pertama meninggalkan. Mungkin itulah analogi yang cocok kalau kita melihat kisah politik Jokowi dan Gibran, juga PDIP dan Megawati. Mereka kini berada di kubu yang berbeda, tapi enggan untuk bermusuhan, bahkan hanya sekedar berkata meninggalkan. Mereka seolah saling menunggu. Iya, benar-benar masih ngambang ya. Tidak jelas soal status mereka, yang dimana soal sikap, soal dukungan politik itu sudah berbeda, tapi seperti nggak mau meninggalkan duluan. Oke teman-teman ya, jadi semakin hari semakin rumit saja untuk menilai apakah Pak Jokowi melakukan hal seperti ini itu karena ingin membuktikan kepada Bu Megawati bahwa rakyat Indonesia yang membuat Pak Jokowi sampai sepopuler sekarang. Karena dulu saya sempat lihat sebuah video yang mana mengatakan bahwa Bu Megawati memberikan sebuah pernyataan bahwa Pak Jokowi nggak ada apa-apanya kalau tanpa PDIP. Apakah ini saatnya Pak Jokowi melakukan pembuktian bahwa dia sekarang itu bisa sampai 2 periode dan dicintai oleh masyarakat? Karena memang masyarakat itu menilai pribadi Pak Jokowi itu sendiri, bukan karena PDIP. Memang PDIP mengambil andil besar dalam memberikan dukungan dan rekomendasi kepada Pak Jokowi. Tapi
rakyat lebih terpikat dengan sosok Pak Jokowi. Nanti kita akan lihat ke depannya, semuanya akan terbukti jelas. Jika Prabowo Gibran menang, berarti memang pengaruh Pak Jokowi lebih besar dan lebih kuat dari PDIP. Akan tapi sebaliknya, jika Mahfud MD dan Ganjar menang, berarti sebaliknya kan, PDIP yang kuat dan masyarakat mungkin lebih memilih melawan Pak Prabowo Gibran karena isu yang dikembangkan sekarang yaitu perusakan demokrasi dan melanggar konstitusi. Bagaimana pendapat kalian? Itu semakin rumit saja ya. Tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu. See you and God bless. Bye guys.